Siapa gerangan yang belum mengenal Yusuf Hamka? Seorang pengusaha terkemuka yang juga mualaf dan menjadi anak angkat ulama karismatik Buya Hamka. Pengusaha keturunan Tionghoa yang mualaf di usia 23 tahun ini dikenal sebagai seorang dermawan. Ia pun bercita-cita membangun 1000 masjid. Yusuf Hamka lahir di Sawah Besar, Jakarta Pusat pada 5 Desember 1957 dengan nama Alun Yosef. Adalah Buya Hamka yang pertama mendorongnya menjadi seorang muslim. Beliau menjadi mualaf tanpa penolakan keluarga. Ia tumbuh dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga Tionghoa yang cukup terpelajar. Ayahnya Yosef Suhaimi merupakan seorang dosen Untak Jakarta, sementara ibunya Suwanti Suhaimi adalah seorang guru. Saat ini Yusuf Hamka banyak menduduki jabatan di banyak perusahaan terkemuka di negeri ini. Di antaranya menjabat sebagai Komisaris Utama PT Mandara Permai, Komisaris Independen PT Indomobil Sukses Internasional, Komisaris PT Indosiar Visual Mandiri, Komisaris PT Citra Margatama Surabaya. Karena keteladanan dan murah hati beliau, sehingga banyak menginspirasi orang lain di tanah air untuk tidak putus berbagi dengan sesama, baik di masa bahagia maupun berduka bahkan terpuruk sekalipun. Nah, berkaitan dengan core values ASN yakni berakhlak, nilai apa sajakah yang perlu kita teladani dari sosok Yusuf Hamka sehingga menjadikan beliau sebagai tokoh inspiratif dan role model bagi banyak orang di negeri ini? Mari kita simak yang berikut ini. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Meski telah menjadi sosok milioner yang bergelimang harta, Yusuf Hamka tetap menjadi pengusaha jalan tol yang selalu rendah hati dan dermawan. Ia sering membantu siapa saja yang kesusahan. Di antaranya adalah turut berperan dalam memerangi percaloan kremasi untuk jenazah pasien COVID-19 di Jakarta, rela menjual mobil mewah untuk penelitian terhadap kendaraan listrik di Indonesia, membangun warung nasi kuning pojok halal yang dijual hanya 3.000 per porsi. Warung ini memberikan layanan ambil sepuasnya kepada pelanggan. Yang kedua, akuntabel. Salah satu prinsip hidup Yusuf Hamka adalah amanah dan menepati janji. Beliau adalah pemilik salah satu perusahaan jalan tol swasta terbesar di Indonesia, yaitu PT Citra Marga Nusapala Persada. Bahkan saat ini, perusahaan itu telah dipercaya untuk mengerjakan proyek Harbor Road 2 di Jakarta senilai 16 triliun dan NS Link di Bandung senilai 9 triliun. Total kedua proyek ini mencapai 25 triliun. Uang dengan jumlah yang tidak sedikit, sehingga akan sangat fatal jika dikendalikan oleh orang yang tidak memiliki akuntabilitas. Yang ketiga, kompeten. Sebagai pimpinan dari banyak perusahaan terkemuka, Yusuf Hamka pastinya memiliki kompetensi yang mumpuni. Perjalanan hidup Yusuf Hamka sendiri terbilang unik. Di masa muda, dia pernah mengenyam pendidikan di sejumlah perguruan tinggi ternama. Di antaranya, ia pernah mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi FISIP Universitas Jayabaya, Bisnis Administrasi di Kanada, Kedokteran Universitas Trisakti, bahkan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus. Namun semua pendidikannya tersebut tidak ia tuntaskan sampai mendapat gelar sebagai seorang sarjana. Hal itu dikarenakan bukan karena ia kurang dalam hal akademik, melainkan dia memang tidak suka dengan formalitas. Meskipun ia tak punya jasa formal, akan tetapi ia tidak pernah minder dalam bergaul. Keempat, harmonis. Bapak Yusuf Hamka juga terkenal dengan sikap harmonis yang dimilikinya. Beliau menghargai setiap orang apapun latar belakangnya dan menjunjung toleransi antar sesama manusia. Salah satu aksinya yang menuai banyak pujian di kalangan masyarakat adalah saat beliau membantu seorang pendeta untuk membangun kembali gereja yang dirobohkan oleh salah satu oknum swasta. 5. Loyal. Aspek loyal oleh Bapak Yusuf Hamka dicerminkan dengan membuka warung nasi kuning pondok halal, yang mana
Nasi kuning tersebut dibeli dari pedagang sekitar agar tidak menghancurkan usaha pedagang nasi kuning tersebut. Dan beliau juga menjual nasi kuning miliknya dengan kisaran harga Rp3.000 agar mudah terjangkau untuk kalangan masyarakat yang kurang mampu. 6. Adaptif. Perjalanan Jusuf Hamka untuk meraih kesuksesan sangat panjang dan berliku. Bahkan ia pernah tak mendapat pekerjaan, padahal telah melamar di lebih 100 perusahaan. Kegagalan demi kegagalan yang diterimanya tak membuat seorang Bapak Jusuf Hamka patah arang. Berkat usaha keras dan etos kerjanya, Bapak Jusuf Hamka berhasil mencapai kesuksesannya dan berhasil menduduki posisi sebagai Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pahala Persada, yaitu perusahaan jalan tol terbesar di Indonesia. 7. Kolaboratif. Sikap kolaboratif ditunjukkan Bapak Jusuf Hamka dalam bekerja sama dengan pemerintah serta beberapa pihak perusahaan dalam mensukseskan pembangunan jalan tol. Mungkin itu nilai-nilai berakhlak yang ada pada sosok Bapak Jusuf Hamka. Sebagai calon pegawai negeri sipil, kita dapat mencontoh sikap yang ditunjukkan oleh Bapak Jusuf Hamka dalam membangun bangsa dan negara kita. Sekian, terima kasih.